gitu. Mm. Daripada 3 periode mending 3 ronde gitu. Iya. Itu kan leluconnya menurut saya di luar konteks Iya, gitu kan. betul. Itu yang kadang-kadang mungkin itu yang menjadi penyebab sebagian masyarakat ya malah menilai demo tadi bentuk negara. Aktivis, ya banyak orang bilang seperti aktivis yang menyuarakan kan. Oke, selamat datang di podcast Bualan Kopi. Pada kesempatan kali ini podcast Bualan Kopi kehadiran Bro Yanis. Beliau ini merupakan, kalau saya bilang ya, aktivis ataupun orator ulung kerumutan. Itu yang saya tahu. Di luar daripada itu saya yakin masyarakat kerumutan sudah tahu sepak terjang Bro Yanis. Bro Yanis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bro Dayat. Oke. Ini podcast ini sebenarnya kita bikin buat menyuarakan aspirasi, mencari inspirasi, serta tujuan kita membuat podcast ini itu untuk apa ya? Menyuarakan kegelisahan masyarakat kerumutan. Terutama di ranah politik, Bro Yanis. Itu awal mulanya kita bikin podcast ini, Bro Yanis. Siap. Dan kami sangat terhormat ketika kami bisa, ini tamu pertama Siap. Bro Yanis sendiri gitu. Ini sangat terhormat kami. Oke, Bro Yanis. Sebenarnya kalau saya katakan Anda aktivis, itu benar atau tidak gitu? Iya, betul. Bagaimana Anda? Aktivis, ya banyak orang bilang seperti aktivis yang menyuarakan kan berbagai hal, itu boleh dikatakan seperti itu. Salah satu. Tapi kan aktivis ini kan berbagai hal banyak kan definisi aktivis ini seperti itu kan. Yang penting intinya ingin berbuat lah kan seperti itu, hal yang ramai menyuarakan kan seperti itu. Dan saya pun pada malam ini terima kasih yang telah diundang di podcast ini, Bro Dayat Kopi namanya ya. Bualan Kopi. Bualan Kopi. Iya. Memang luar biasa ini untuk kedepannya ini perlu gitu untuk intinya menginformasikan seperti apa perkembangan di daerah kita gitu, Bro Dayat. Jadi tadi kan ada nyinggung ini orator urung atau aktif enggak juga. Jadi selama waktu kuliah dulu, zaman dulu ini, tapi perlu diketahui para pemuda, kita harus tampil nih, harus ada betul-betul, harus ada yang unggul di diri kita seperti apa gitu. Biar contohnya prokes nih di kerumutan nih saya rasa belum ada nih kan? Belum ada? Setahu kita, saya mungkin belum. Oh, belum ada. Mungkin ya. Terima kasih lah kan telah mengundang spesial nih. Mudah-mudahan sukses nih kan gitu. Amin. Iya. Sukses terus. Kalau kita berbicara dunia aktivis ya. Iya. Kita tahu aktivis sekarang tidak mendapatkan tempat ataupun ruang yang yang khusus gitu ya. Karena sekarang banyak aktivis dan pegiat-pegiat sosial yang lain gitu ya. Itu malah mendapatkan kecaman dari berbagai elemen gitu, Bro. Ada atau tidak gitu? Perbedaan waktu zaman Bro Yanis kuliah dulu dengan sekarang gitu. Aktivis yang dulu dan yang sekarang tuh menurut Bro Yanis ada nggak perbedaannya gitu? Wah, sangat jauh sekali berbeda. Jadi zaman dulu tuh antara senior, junior itu terus ada saling menghormati seperti apa. Jadi kalau zaman kami dulu, kalau sudah ibarat junior senior kan ada kanda, dinda kan seperti itu, ada janjangan, itu saling menghormati. Dan itu tak mau dimentor. Dalam arti kan mentor ini dimainkan memang betul itu murni idealis gitu. Idealis kita untuk perjuangkan apapun itu. Walaupun memang aktivis ini memang luar biasa kencaman juga gitu. Kalau memang kita pas idealis, kita banyak kencamannya gitu. Kalau sekarang aktivis bukan apa kan, kita banyak belajar juga melihat kenapa tidak ada mungkin tempat terkhusus. Karena aktivis ini ada titipan kadang-kadang gitu. Seperti itu banyak perkembangan zaman kita lihat. Lihatlah di mana-mana, di TV-TV kan seperti apa aktivis hari ini. Bahkan mungkin banyak aktivis nak demo pun tak jadi kadang-kadang kan. Dengan perundingan tak gimana. Pada hari ini sebetulnya kalau sudah mereka ingin menyuarakan, kalau memang jiwa-jiwanya itu aktivis, itu harus disuarakan.
Tidak ada. Selesai dah ini kan seperti itu, tidak ada. Kalau zaman kami tidak ada. Apapun itu tantangannya. Nah gitu. Apalagi zaman saya waktu itu dulu diukui itu, waktu itu diukui pada tahun 2016-an, 2000. Saya ke RPP dulu, itu Desa Air Hitam di Kampung Bunga, itu sangat luar biasa sekali saya rasa. Jadi memang kecaman luar biasa gitu. Pada hari ini kami tak ada dapat apa, tetapi membantu orang itu. Itulah backgroundnya aktivis itu. Jadi jangan beranggapan aktivis ini kita dapat apa, tapi kita harus berbuat untuk orang itu yang kita perjuangkan itu. Itulah sebagai aktivis kita hari ini. Tapi selama ini maaf ya saya potong ya. Ya. Selama Bro Yanis menjadi aktivis dulu ya. Kecaman yang paling banyak didapatkan itu dari elemen masyarakat atau pemerintahan atau instansi tertentu? Itu kebanyakan apa yang seperti umpama kita sebagai aktivis yang kita ingin menyuarakan ke perusahaan, otomatis orang-orang yang kepentingan di perusahaan tersebut gitu. Contoh mungkin company kan, perusahaan-perusahaan yang memang kini ingin menyuarakan, perusahaan yang mungkin kurang respon terhadap masyarakat, itu orang-orang yang ada kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Ya, itu yang banyak kecamannya kalau saya dulu gitu. Seperti itu gitu pandangan saya gitu. Bro, ini minum ini dong, Red. Oke. Minum kita. Harusnya saya yang nawarin. Oh iya, nampaknya lama betul ya kan. Bisa minjem korek? Siap. Biar lebih rileks kita ya. Siap. Santai. Jadi kita lanjut lagi soal. Tapi terkadang gini Bro Yanis ya. Banyak hal yang terjadi baik di daerah ataupun di kota-kota besar gitu ya. Ada kayak bentuk apa ya? Bentuk kejengkelan ataupun ketidaksukaan dari kalangan masyarakat. Contohnya gini Bro Yanis. Saya dulu pernah ikut demo, ya kan? Pernah ikut demo segala macam. Tapi malah masyarakat di lingkungan tersebut menganggap kalau orang yang melakukan demo itu gitu kan, itu hanya sekedar menyusahkan aja gitu, blokir jalan, bakar-bakar ban. Maksudnya konotasinya sekarang tuh ketika kita menyuarakan aspirasi dalam bentuk kegiatan seperti demo, itu malah dianggap sebagai hal negatif gitu. Itu apa sih yang berubah gitu? Apakah karena zamannya makin kesini, jadi ada perubahan terhadap pola pikir masyarakat, atau emang masyarakat tuh sudah tidak percaya dengan aspirasi yang dibawakan, maaf ya, mungkin mahasiswa gitu. Jadi kalau macam itu kan kadang-kadang masyarakat yang melihat mungkin bakar ban semua sekali, mungkin kita tidak bisa juga ngapain, mungkin kaum orang tua kita gitu kan, para aktivis nih, mungkin kita harus menyesuaikan pola pikir mereka juga gitu. Kita akan memahami gitu, karena sebetulnya kan suatu aspirasi itu yang penting sampai kan seperti itu. Betul. Jadi kalau berbentuk anarkis kan nanti ada juga undang-undangnya yang seperti apa. Tapi memang betul itu Bro Dayan. Banyak juga yang mengencam, mengapa ini sih sibuk-sibuk macam ini kalian, kan seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang hari ini kita harus butuh orang-orang yang ibaratnya aktivis atau ingin menyampaikan suara itu, paling tidak inilah kita sampai untuk hak yang ramai gitu. Karena jujur ya Berdayat, jadi kita harus betul-betul ini kedepannya juga harus menyesuaikan juga pola pikirnya. Kenapa supaya saya sampaikan semacam itu? Pertama kan masyarakat kita sampai di mana pemikirannya gitu. Tapi kalau sebagai kita aktivis, kita jangan terpengaruh itu. Kita nawaitu bismillah memang ingin memperjuangkan. Itu saja. Tapi memang betul banyak kali cobanya Berdaya. Itu pasti fitnah, godaan kan seperti itu. Nah, itu pasti. Tapi kalau memang kita bisa, itulah kita sebagai mungkin mahasiswa, sebagai apa kita sudah belajar di akademi kan, kuliah seperti itu. Itu Berdaya. Gini, pengalaman Bro Yanis selama menjadi aktivis dan sering melakukan demo, entah sebagai orator, ada tidak itu pengalaman yang yang masih membekas dan perjuangan itu membawakan hasil yang menurut Bro Yanis sendiri itu bersyukur gitu buat kepentingan orang banyak itu, ada nggak gitu? Ada Bro, ada. Itu termasuk yang di Desa Air Hitam.
kepala desanya Pak Tambah sampai hari ini. Pak Desa Lubuk Kembang Bunga, ya kan. Alhamdulillah itu yang masalah RPP kan, di kawasan RPP lebih kurang 700 hektar itu lepas sih. Alhamdulillah gitu kan. Memang masyarakat pun mengucapkan terima kasih lah kami. Kami perjuangkan waktu itu tuh alhamdulillah 1 minggu, Bro Dayat. Banyak tantangannya. Kalau saya ini ditelepon disuruh udah masuk sel lah nih. Kalau seaktivis ini kan ancaman gimana. Pokoknya itu siap gitu. Tapi pada hari ini kita kalau memang mau ingin menjadi seorang menyuarakan, kalau saya lebih menyuarakan suara masyarakat itu. Karena kan bukan anggota dewan saja, Bro Dayat ya. Kita kan masyarakat ini kan betul menyuarakan juga. Betul. Melewati entah aktivis, entah kita menyampaikan, mewakili intinya. Itulah sebagai wakil rakyat kita juga gitu kan. Betul. Bedanya kita mungkin kita tidak ada kursi atau di parlemen gitu. Seperti itu Bro Dayat. Mahasiswa itu kan intinya kan sebagai kontrol. Kontrol pemerintahan ya. harusnya. Banyak alhamdulillah mungkin di Kerumutan itu di dusun Kayuara ini pun kami pernah juga demo dulu mungkin. Alhamdulillah yang berlanjut itu. Baik itu beberapa perusahaan mungkin ngikut, itu ada bulanan juga pemuda, MDA, alhamdulillah. Tapi bukan ini untuk mengingat kan, inilah perjuangan yang saya rasa gitu. Ya kalau soal Keara ya, dusun Keara. Saya sendiri orang Keara. Siap. Saya dulu pernah menyaksikan sendiri Bro Yanis dan kawan-kawan gitu ya. Dan saya juga ikut merasakan juga hasilnya waktu itu. Kalau saya tidak salah beasiswa. Beasiswa kita dapat bantuan dari PT Sari Limbah Subur. Itu setelah demo tersebut gitu kan. Ada mediasi setelah itu gitu. Itu sih yang saya rasakan. Sampai sekarang saya rasa masih berlanjut itu. Saya karena enggak tahu kontrol juga nih. Masih kayak kabar? Seingat saya masih. Masih, kan? Seingat saya masih. Itu ada pengurus yang baru sekarang kan. Cuman kayak gini Bro Yanis ya. Kita masih berbicara dunia aktivis ya. Dunia aktivis. Sekarang banyak Bro Yanis. Mahasiswa melakukan melakukan demo. Itu malah jadi sebuah jadi konten gitu. Contoh kemarin ketika demo RUKHP kalau saya tidak salah, itu kan demo besar-besaran tuh se-Indonesia ya kan. Betul. Tapi kan banyak mahasiswa di situ, mereka bukannya malah menyuarakan aspirasi masyarakat, mereka malah bikin konten gitu, entah TikTok ataupun YouTube segala macam, pokoknya sosial media gitu. Itu menurut pandangan Bro Yanis sendiri deh itu, sebagai aktivis yang sudah lama berkecimpung gitu kan. Iya. Kalau pandangan saya kan sekarang nih Bro Dayat, perkembangan zaman, dulu udah ada WA, sekarang ada WA, sekarang ada TikTok, kan seperti itu. Jadi tapi di diri kita gitu. Jadi jujur ya, termasuk pemuda-pemuda Kerumutan ini, Bro Dayat dan kawan-kawan ini termasuk orang-orang yang kreatif gitu. Terutama itu sebagai aktivis untuk ke media, mungkin bagian sosial, sebenarnya sebagai aktivis juga Bro Dayat gitu. Tapi kalau orang yang kadang bikin konten itu, dia terlalu tidak menempatkan posisinya gitu. Dia menyuarakan tetapi memanfaatkan gitu. Kegiatannya itu tidak bagus kalau menurut saya gitu, Bro Dayat. Gitu. Gitu. Saya sepakat dengan itu. Karena kalau pandangan saya nih Bro Dayat gitu kan. Karena kenapa? Karena dia terlalu kita menyuarakan, tapi dia mengambil keuntungan menyuarakan itu. Kan seperti itu gimana gambaran kita gitu kan. Itu tak bagus juga seperti itu gitu. Kalau memang ingin menyuarakan gimana ya, kita lanjut aja. Habis itu dia bikin konten gimana, gitu nggak bagus juga. Karena ada tempatnya juga. Gitu, betul, kan, gitu, malah kadang ada yang saya bikin kemarin waktu demo menolak 3 periode. Iya. Ada sebuah tulisan gitu. Daripada 3 periode, mending 3 ronde gitu. Iya. Itu kan leluconnya menurut saya di luar konteks gitu kan. Betul. Itu yang kadang-kadang mungkin itu yang menjadi penyebab sebagian masyarakat ya malah menilai demo tadi bentuk negatif gitu loh. Udah jenuh mereka dengar gitu. Demo itu rusuh lah kan itu. Background masyarakat nih Bro Dayat kan demonya rusuh nih. Kan. Iya. Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun kira-kira? Saya? Ya, mulai terjun dunia aktivis. Lama banget, sekitar lebih kurang
dari 2009-an 2009. 2009 sampai tapi sekarang udah mulai lah, karena mungkin kan banyak adik-adik ya kan Iya. yang apa, kita sebagai mungkin kasih pandangan kalau mereka mau interaksi sama kita kan seperti itu. Gimana cara mungkin komunikasi dengan baik dengan pihak kepolisian kalau kita ingin melakukan aktivitas menyuarakan masyarakat atau demo atau gimana kan seperti itu. Jadi identik kadang-kadang masyarakat ini demo ini rusuh, demo ini jahat kan seperti itu. Tidak, sebetulnya demo ini adalah menyuarakan. Saya apa kan istilahkan sekarang ini aktivis para apa ini sama dan kan menyuarakan suara rakyat juga, suara orang banyak gitu. Yeah. Tapi betul-betul kita di koridor positif, Yeah. betul-betul memperjuangkan. Tanda kutip juga akan yang lain-lain oknum itu oknum. Yeah. Saya rasa yang lain-lain itu. Jadi mulai dari tahun 2009 sampai sekarang masih tetap komitmen dan memegang idealisnya untuk menyuarakan suara rakyat. Betul. Khususnya kerumutan gitu ya. Jadi satu bro ya, kalau kita terlalu idealis ini memang kondisi kita akan diapakan juga gitu kan. Pertama mungkin seperti apa kita ke depannya kan gitu kan. Yeah. Nanti itu berlarut itu bro ya. Macam brodaya nanti ke depannya bergulir waktu. Nah, itu mungkin kita ada momennya, mungkin kita harus tampil seperti apa itu ada. Tapi kalau waktu mahasiswa lu kan demo kan gitu, kita ingin menyuarakan idealis kita, idealis nggak mau apapun itu risikonya kan gitu. Makanya ada istilahnya itu idealis itu bisa tetap tumbuh. Yeah. Tapi ketika usia kita masih muda. Iya. Ketika kita memasuki usia yang mulai senja, Iya. idealis katanya mulai perlahan-lahan mulai menipis katanya. Itu ada tuh, saya lupa ya apa bilang itu ya. Kita sekarang gini bro, ini saya mau bicara mengenai hal paling apa ya, fundamental yang terjadi di kerumutan gitu ya. Iya. Sekarang banyak nih, kalau kita lihat gitu ya di kerumutan ini, yang kalau saya pribadi, hal yang paling saya kritisi dari kerumutan itu mengenai tentang tidak adanya tingkat kepedulian terhadap literasi. Soal membaca buku. Dan apa ya, banyak juga anak-anak muda yang sekarang menganggap pendidikan itu cuman sebagai formalitas saja gitu. Iya. Malah ketika mereka entah masuk kuliah, menjadi seorang mahasiswa gitu ya, mereka tidak membawa idealisme mereka gitu. Kalau menurut Bro Yani sendiri gitu, dalam bidang literasi sampai sekarang di kerumutan ini, bagaimana tanggapannya gitu? Apakah menurut Bro Yani itu sah karena mungkin kita ini tinggal di daerah, dan banyak juga masyarakat kita di sini yang tamatan SMA mulai bekerja gitu ya, mulai realistis gitu. Jadi tidak ada memikirkan tentang bagaimana cara mengembangkan pola pikir, meningkatkan SDM melalui literasi tadi, terutama membaca ya menurut saya. Betul. Menurut Bro Yani sendiri itu gimana gitu? Ya, kalau menurut saya pandangan berinteraksi tadi terkhususnya di Kecamatan Kerumutan ini kan, Kabupaten Pelalawan ini, Riau ini. Nah, pertama itu jujur kan banyak juga perusahaan kita hari ini di mana-mana. Jadi kenapa kejenuhan mereka hadir pada hari ini ibaratnya kurang gitu, saya pandangan saya. Karena jujur saja mereka pun mau sekolah, mau gimana pun untuk melamar kerja ya Pak ya sekarang masih kita. Itu pikir mereka. Kuliah saja di mana? Sampai di kampung, udah tak ada lagi gitu. Dan wadah untuk menyalurkan itu kita ini kurang saya rasa gitu. Itu pandangan saya berdaya. Sehingga mereka tidak ada, kurang jenuh berinteraksi lah. Kenapa gitu? Karena inilah saya gitu. Sebenarnya Literasi. Berinteraksi tadi kan itu. Literasi Tadi kan itu kan. Literasi kita bisa menangkap itu tentang bagaimana pentingnya peranan membaca sebagai fondasi awal untuk meningkatkan SDM gitu. Iya. Itulah tadi berdaya. Jadi meningkatkan membaca ini otomatis kan ada kedepannya gitu kan. Apa kedepannya ini otomatis kedepannya masuk dunia seperti apa kan gitu kan.
mereka jenuh gitu. Makanya SDM arahkan ke sana tuh. Pendidikan lah intinya. Interaksi kan wawasan itu. Kita gimana wawasannya. Mereka udah jenuh juga gitu. Karena di sini lihat dulu, mungkin banyak pengangguran daerah kita ini. Salah satu itu faktor gitu. Karena ini kan mencakup luas. Hari ini orang tua kita, anak kita harus bekerja kan seperti itu lah rata-rata. Makanya mereka jenuh paling-paling ya main HP, main gimana. Kan itu kan. Disitulah menyebabkannya gitu. Saya rasa seperti itu. Pertama dengan bentuk dunia kerja ini tidak ada lah untuk apalah gitu. Itu saja. Sampai di mana nih pendidikan ini kan itu ibarat jenuh lah mereka gitu. Kami pun sampai ini aja paling berkebut, tanam sawit kan itu di bawah orang tua seperti itu. Saya rasa macam itulah menyalurkannya. Tapi kalau menurut Bro Yani sendiri gitu, hal yang paling krusial ataupun harus dibenahi di kerumutan ini sendiri apa? Kalau kita berbicara kerumutan ya? Iya, kerumutan. Yang pertama harus ada wadah untuk menyalurkan bakat-bakat pemuda dan kalangan-kalangan intelektual muda, dan harus ada tempat itu. Pertama mungkin wadah yang hobi musik di mana. Nggak ada studio musik sini tuh mana? Tidak ada. Habis itu mungkin olahraga seperti apa? Seni, ya kan? Kalau seni itu entah apa adat kita ini Melayu ini. Kita ponakan adik-adik kita semuanya berdaya kuliah jauh-jauh mereka, ya kan? Nah, di mana? Di Bandung, di Jogja ini banyak nih berdaya. Banyak di kerumutan ini gitu. Mereka hadir di sini, yang mereka dapat di Bandung pun tak ada tempat di sini gitu. Kan seperti itu. Jadi saya rasa pertama itu kekurangannya jujur saja pemerintahan kerumutan ini kurang memperhatikan apa minat ini pemuda ini, apa sih minat yang seni ini, apa nih orang fotografer itu kan ada juga gitu. Ada. Mana ada gitu selama hari ini gitu. Saya rasa seperti itu pandangan saya Bro Dayat. Kurang gitu, terutama perhatiannya lah gitu. Untuk nyalurkan gimana? Contohlah Bro Dayat, pada kuliah di mana dulu ya kan, dapat yang di kampung ada, ya kan? Betul. Seharusnya menyediakan itu adalah pihak pemerintahan. Kenapa gitu? Karena inilah wadah kita. Kita harus wajib menyalahkan pemerintahan Bro Dayat. Saya khususnya untuk kerumutan ini. Nah, kenapa gitu? Karena inilah tempatnya pemuda itu tidak mungkin dan mencari lagi untuk menyalurkan seperti apa. Hari ini kami harus dilayani oleh pemerintahan kan? Yang dengan bakat yang kami cari di daerah-daerah kan seperti itu Bro Dayat. Kalau menurut saya kan. Tapi kalau ada nggak sih gitu? Instansi ataupun lembaga yang harusnya tuh mewadahi kepemudaan gitu ya di tingkat daerah, itu ada atau tidak itu? Itu ada Bro Dayat. Mau itu band, seni kan, ada olahraga, itu ada dinas-dinas itu ada wadahnya dan itu ada persatuannya. Kalau untuk pariwisata itu sudah ada. Dari baik nasional sampai mengerucut itu ada berbentuk mungkin kos dan anggarannya. Kita bisa cari itu Bro Dayat. Contoh beberapa komisi A di DPR kan tahu itu. Kalau kita ingin mencari ini. Nah itu aja Bro Dayat. Jadi memang harapan lagi ke depan para pemuda ini harus kreatif untuk kerumutan ini. Biar tahu mereka. Ya itu tadi masalahnya banyak pemuda kreatif gitu ya. Enggak, maksudnya kreatif untuk bertanya gitu. Sebagai apalah tadi dibentuk agak apalah sedikit kan menyampaikan tadi harus berorasi mungkin berorasi ini bertanya juga bisa kan bukan di pihak lama kan. Tapi ada juga Bro Enis, maksudnya teman-teman pelaku seni, misalnya nyebutnya sini pelaku seni ya, mereka sudah menyuarakan aspirasi mereka ke tingkat kabupaten. Tapi sampai sekarang saya belum tahu gitu ya. Ada perkembangan atau tidaknya gitu ya. Saya lihat saya ada film ya kan, ada film apa orang ngambil apa banyak juga saya rasakan. Tapi saya lihat wadahnya ini entah kurang merespon atau gimana. Tapi Bro Dayat, saya rasa kalau di bawah ini merespon, pemerintahan kita merespon, otomatis yang di atas akan merespon. Betul nggak? Harusnya gitu. Berarti kan pemerintahan kita ini secara kita pemikiran sekarang ini kan beranggapan nih kurang merespon pemerintahan di bawah itu kecamatan lah khususnya. Di kecamatan itu kan banyak bidangnya Bro Dayat. Ya kan? Ini ada, semua sekali ada. Kalau bicara kita anggaran itu sudah ada itu Bro Dayat. Kan seperti itu kan? Itu sudah ada anggaran. Itu pasti ada Bro Dayat. Bisa kita tanyakan nanti kan. Kalau memang apa? Bisa undang-undang lah Pak Camat sini Bro Dayat, ya kan?
Ini buat Enak Pak nih. buat Pak Camat besok kalau nonton video ini gitu kan. Biar. Saya minta waktunya besok buat hadir di sini ya. Iya. Buat banyak hal yang pengen saya tanyakan di sini. Mudah-mudahan beliau bersedia ya, Pak. Mudah-mudahan ya. Wajib. Ini di luar dari ini tadi ya. Iya, Kita di luar dari bicara kerumutan ya. Ini selama ini saya sering melihat entah di postingan sosial media Bro Yanis, ya kan? Kalau Bro Yanis ini memiliki kedekatan dengan apa ya, tokoh-tokoh Golkar. Iya, Oke? iya. Tokoh-tokoh Golkar. Iya. Itu cuman sekedar teman? Apakah Bro Yanis ini sekedar teman doang atau Bro Yanis ini menjadi kader dari Golkar, pengurus gitu? Itu yang yang pengen saya pertanyakan. Iya. Kalau saya berdayat ada pengurus DPD Golkar Kabupaten Pelalawan. Gitu. Saya wakil sekretaris DPD. Wakil sekretaris DPD Partai Golkar di Kabupaten Pelalawan. Pengurus harian. Nah, Oke. Itu. Ya, cuman apalah Bro Dayat. Kalau untuk bercerita sama-sama orang duduk kan itu kan, bertanya, belajar itu aja Bro Dayat. Kalau saya di partai ini belum jauh niat apa-apa lagi kan. Tapi untuk belajar berkomunikasi, berinteraksi sama orang-orang yang hebat saya rasa gitu. Itu saja Bro Dayat. Oke. Jadi udah jelas ya teman-teman sambutan ya. Kalau misalkan kenapa Bro Yanis terlihat seperti ada kedekatan gitu ya. Ya. Wakil apa tadi? Wakil DPD? Wakil sekretaris DPD. Ya. Itu jabatan beliau. Jadi kita jangan heran nanti kalau misalkan satu saat Ya. lihat Bro Yanis foto sama Adus Kemi. Iya. Itu sudah hal Pak Gubernur ya Golkarnya beliau. Iya, Pak Gubernur. Jadi kita udah tahu gitu lah. Kita mau ini lagi. Beralih tentang apa? 2024. Ya. Gini Bro Yanis ya. Selama ini kan setiap kali pemilu, pilkada gitu kan,